Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Batam, Provinsi Riau ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna hitam grade A dengan harga Rp4.090.000 menggunakan ekspedisi pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat ya unit yang akan kami kirim ke kota Batam. Yang pertama kita jelaskan dulu nomor IMEI-nya ya, atau kita tunjukkan dulu nomor IMEI. Ketik bintang pagar 06 pagar ya, kita tutupi nomor IMEI-nya. Kita tunjukkan 3 digit terakhir yaitu 020 ya. Nomor IMEI-nya 020. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP ini sendiri. Kemudian ketika barang sampai, ketika paket tiba, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone, dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani, seperti itu. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Kemudian kita lanjut ke penjelasan produk. Yang pertama kita jelaskan dulu dengan kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya ada HP plus bonus. Untuk bonusnya adalah HP-nya ini, kemudian bonusnya ada soft case bending seperti ini, kemudian ada headset ya, headset Viken extra bass. Ini headsetnya menggunakan jack audio 3,5 mm khas Sony. Itu untuk kelengkapannya. Kemudian kita jelaskan untuk kondisi jaringannya ya, atau sinyal. Karena yang Anda pilih ini adalah varian Wi-Fi only ya. Jadi di sini variasinya Wi-Fi only. Jadi sesuai dengan deskripsi, untuk Wi-Fi only itu ya IMEI belum terdaftar di bea cukai, jadi hanya bisa digunakan Wi-Fi, bisa digunakan menggunakan Wi-Fi, tetapi masih bisa dipancing menggunakan Indosat atau kartu Tri. Nah ini kita buktikan ya, sekalian kita buktikan, sekalian kita pancing tadi. Ini kita masukkan kartu Indosat saya ya, jadi Indosatnya muncul ya. Jadi untuk Xperia ya, untuk Sony Xperia itu kita tahu versi Jepang itu sinyalnya 1212 seperti itu ya, jarang penuh ya. Jadi 123 123 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, meski sinyalnya 1212 seperti itu internetnya tetap lancar, sinyalnya juga tetap lancar. Lah kembali ke topik tadi ya. Meskipun ini yang dibeli adalah Wi-Fi only, tetapi masih bisa dipancing menggunakan Indosat ya. Nah ini tadi kita masukkan Indosat. Nah ini Wi-Fi kita matikan ya. Wi-Fi kita matikan dan kita menggunakan data seluler. Coba kita buka YouTube. Kita coba buka YouTube ya, sebentar. Nah ini sambil tes speaker ya, sambil tes sound atau tes speaker, coba kita buka. Me quedo con Itu tadi ya, kita buka YouTube lancar, kemudian suara speaker atau suara soundnya jelas ya, tidak ada suara sember, tidak ada suara pecah di speaker, baik itu atas bawah ya, semuanya stereo. Kemudian kita coba browsing ya, kita coba browsing di
Google Chrome. Ini sekali lagi ini kita menggunakan paket data ya, tidak menggunakan WiFi. Kita buktikan meskipun ini WiFi only, tetapi untuk sinyalnya masih bisa dipancing ya, seperti itu. Jadi untuk sinyal itu ya 123 123 seperti itu. Untuk Sony memang seperti itu. Oke, lancar ya untuk scrolling. Coba kita Oke. Oke, itu tadi ya terkait dengan jaringan ya, kita jamin aman. Kemudian bagaimana cara memancingnya ya, jika sewaktu-waktu sinyal hilang ya harus dipancing lagi. Bagaimana cara memancingnya ya, sudah kita buatkan video tutorial ya. Untuk video tutorialnya nanti kita share ya, nanti kita share via WhatsApp, nanti di chat Shopee kita kirim WA saya ya. Nanti saya kirim link videonya ini, kemudian juga kita share link video bagaimana cara memancing Indosat atau Tri di HP yang terblokir atau yang WiFi only seperti ini. Oke, nanti kalau saya lupa bisa diingatkan ya, kalau saya lupa bisa diingatkan di chat atau via DM di Shopee seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita jelaskan terkait dengan sinyal atau jaringan, kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek dulu untuk monitor ya atau LCD. Untuk monitor atau LCD kita jamin tidak ada cacat ya, ini merah, merekah, bersih, full ya merahnya, tidak ada warna lain. Hijau juga bagus, biru juga oke, hitam ini agak terang ya, kemudian terang dan terang ya. Kita jamin untuk LCD putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada burn in ya, ataupun penyakit yang lain seperti garis, green screen, flicker dan sebagainya. Kita jamin sesuai dengan deskripsi ya, warna gradasi. Kemudian kita cek multi touch atau multi sentuh ya, kita pastikan bisa 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari bisa. Kemudian kita cek layar sentuh atau touchscreen ya, kita pastikan semua bagian bisa disentuh. Sambil cek touchscreen kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya sudah sering kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian, misalkan ketika kita bepergian jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur hendaknya jauhkan dari tempat tidur. Karena apa? Ditakutkan bisa terjadi atau bisa saja tertindih, tidak sengaja tertindih di saat kita tertidur ya, dan akan timbul masalah pada LCD seperti itu. Begitupun juga ketika HP dimasukkan di dalam tas, hindari ditumpuk dengan barang-barang yang berat ya, seperti itu. Karena apa? Jika terjadi masalah pada LCD itu harga LCD nya sangat mahal. Kalau Anda bisa cek di Shopee ya, itu harga LCD nya itu 3.250.000, bahkan ada yang 3.500.000, padahal harga HP nya sendiri itu 4 juta. Jadi sangat hati-hati dalam pemakaian ya, dalam pemakaian entah itu ketika dimasukkan di dalam tas ataupun yang lainnya. Tuh. Yang kedua terkait dengan pengecasan ya, hindari overcharging ya, atau pengecasan berlebihan, misalkan dicas sambil ditinggal tidur, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya. Hindari overcharging. Meskipun sudah ada pengaman, tetapi pengaman tersebut bisa jebol juga ya, ibarat tanggul di laut. Meskipun tanggulnya sangat kuat ya, tetapi jika tiap hari dihantam oleh ombak, tanggul tersebut juga bisa jebol juga. Begitupun juga pengaman handphone ya, pengaman overcharging ini, ketika kita sering overcharging ditakutkan pengaman itu jebol juga dan bisa terjadi baterai melembung, baterai meledak, baterai terbakar, ataupun
konslet pada mesin, dan handphone mati total. Itu yang ditakutkan. Jadi ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Kita cas saja ketika kita bangun, misalkan bangun jam 5 pagi dicas, kemudian jam 7 pagi mau berangkat kerja itu dicabut. Itu saya yakin baterainya sudah hampir penuh, atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman daripada resiko overcharging. Kemudian tips yang ketiga, ini sangat penting juga terkait dengan panas HP, karena kita tahu HP Sony ya sejak zaman dulu, sejak zaman seri pertama ya, tipe Z ya, Z1, Z2, Z3, XZ, X, kemudian XZS, XZ Premium, Xperia 1 dan seterusnya, itu memang terkenal panas ya. Jadi memang terkenal panas, dan apalagi ini Xperia 1 Mark III menggunakan Snapdragon 888 ya. Jadi memang prosesor yang panas juga, tetapi performanya bagus ya. Bagaimana solusinya? Solusinya beli cooler ya, atau pendingin. Solusinya beli cooler atau pendingin jika Anda membeli HP ini untuk 3 hal. Yang pertama untuk live streaming, misalkan Anda punya toko di Shopee, Anda selalu live streaming di Shopee, kemudian Anda sebagai konten kreator ya, Anda live streaming di TikTok, Facebook, Instagram, lah itu HP selalu digunakan ya, Anda wajib beli cooler ya. Kamera video selalu digunakan, maka Anda wajib beli cooler atau pendingin. Kemudian ketika Anda membeli HP ini untuk kebutuhan gaming ya, atau bermain game ya, ketika Anda maniak game, tentunya bisa bermain game lebih dari 15 menit, lebih dari 30 menit, nah itu Anda wajib beli cooler atau pendingin. Karena apa? Jika digunakan lebih dari 15 atau 20 menit, HP Sony tentu akan panas dan akan nge-lag seperti itu. Akan nge-lag karena sistemnya jika panas itu akan mengurangi performa. Jadi ketika Anda memasang cooler ya, pendingin, itu dia suhunya akan stabil dan tidak gampang panas seperti itu. Dan tidak akan lag ketika bermain game. Kemudian yang ketiga, jika Anda membeli HP ini untuk kebutuhan videografi atau fotografi ya, memotret, Anda gunakan untuk memotret atau merekam video dengan durasi yang panjang, Anda juga wajib beli cooler ya. Apalagi kalau untuk kebutuhan wisata ya, misalkan Anda bawa ke tempat wisata, kemudian HP ini Anda gunakan untuk foto-foto, pasti butuh waktu yang lama ya. Maka dari itu Anda bisa beli cooler ya, karena apa? Jika HP ini panas, itu kameranya beberapa fungsinya tidak akan berfungsi dengan baik ya. Nanti jika handphone ini panas, dia akan mengurangi beberapa fungsi kamera seperti itu. Itu adalah sistem daripada Sony sejak zaman dulu, memang seperti itu ya. Kalau kita tahu ya, beli cooler ada 2 macam ya. Yang pertama cooler yang ada kabelnya yang harus dicolok ke listrik. Yang kedua cooler yang pakai baterai ya, atau cooler yang pakai baterai atau yang sudah ada baterainya sehingga tidak perlu colok listrik. Nah, itu tergantung kebutuhan Anda. Kami sarankan ya, merek-merek yang kami sarankan itu adalah Octree ya, Octree P70AI seperti itu. Itu sudah ada baterainya ya, cooler yang sudah ada baterainya, harganya sekitar Rp150.000 ya. Itu sudah ada baterai 2000 mAh, jadi praktis dibawa kemana-mana tanpa colok ke sumber daya seperti itu, dan sudah ada peltirnya. Oke, itu terkait dengan 3 tips dari kami ya. Untuk touchscreen aman ya, semua bagian bisa disentuh. Kemudian yang ketiga tadi pengeras suara atau speaker sudah ya. Kita cek mikrofon bawah, 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3, cek mikrofon bawah 1 2 3. Sekarang mikrofon atas ya, cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, mikrofon atas 1 2 3.
Oke, semuanya kedengaran. Kemudian kita cek sensor ya. Ini sensor 3D atau sensor giroskop. Oke, sensor giroskop bekerja dengan baik. Kemudian ini sensor penghitung harus jalan ya. Kita pastikan aman. Kemudian sensor suhu tidak ada, sensor kompas. Oke ya, untuk kompas bisa membaca ya. Kemudian sensor cahaya juga bisa membaca. Sensor akselerometer ya, XYZ juga angkanya berubah, bisa membaca sensornya. Kemudian sensor kedekatan ini proximity juga bisa membaca. Kemudian sensor tekanan atau pressure ya, 9, kalau kita tekan 979 sampai 985 ya, artinya pressure masih on, masih berfungsi, masih naik ya. Kemudian sensor gravitasi XYZ juga masih bisa membaca ya, ini masih bisa membaca sensornya. Sensor kelembapan tidak ada. Kemudian kita lanjut ke sensor sidik jari. Untuk sidik jari kita masuk ke keamanan. Di pengelola sidik jari kita setting pola dulu ya, Oke, kita klik selesai ya. Coba kita matikan, kita sentuh sensornya di samping sini ya, sensornya jadi satu dengan tombol power di sini. Tidak perlu ditekan ya, cuma disentuh saja seperti ini. Oke, langsung nyala ya. Sekali lagi. Oke, menandakan sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya ya. Oke, kita lanjut ke sensor NFC ya. Sudah kita install aplikasi eSaldo ya, NFC on, tinggal kita scan etol ya, etol atau e-money di belakang sini. 13.600 rupiah. Oke, bisa membaca saldo dari e-money atau etol dari Bank Mandiri. Oke, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Sekarang kita lanjut ke tes kamera ya. Di kamera sini banyak mode ya. Kalau kita lihat di sini ada di pojok sini, di atas ini ada basic, mode basic, mode auto, mode P dan sebagainya. Kalau mode basic ini mode yang sangat standar ya, mode yang apa adanya ya. Misalkan untuk QR code menyekan kris, atau mohon maaf bukan kris ya, QR code seperti itu. Kemudian di sini tidak ada pengaturan apapun. Kalau di mode auto ini baru muncul beberapa pengaturan ya. Mode otomatis ini dia semuanya otomatis, fokusnya otomatis, kemudian ISO-nya otomatis, cahayanya otomatis, shutter speed-nya juga otomatis, serba otomatis disetting oleh komputer. Kemudian kalau mode P ini adalah mode yang semi otomatis, di mana ISO-nya bisa kita atur ya. Tingkat cahaya yang masuk bisa kita atur, tetapi shutter speednya tidak bisa diatur. Kemudian kalau yang mode S ini mode shutter speed ya, mode shutter speed dimana mode shutter speednya bisa diatur ya, SS nya. Jadi kecepatan buka tutup lensa itu bisa kita atur. Kemudian ISO nya tidak bisa diatur atau cahayanya. Kemudian kalau yang M ini adalah semuanya manual ya, entah itu ISO ataupun shutter speed semuanya bisa diatur, fokus, kemudian semuanya bisa diatur juga. Kalau MR ini adalah memori ya, atau settingan favorit kita bisa kita simpan di MR ini. Kemudian di sini juga kita bisa bisa simpan dalam mode RAW ya, jadi bisa disimpan di mode RAW plus JPEG dan atau JPEG. Jadi kalau yang hobi fotografi itu pasti kenal apa itu RAW file ya, RAW file atau file mentah yang bisa kita olah sesuka hati seperti itu.
Kemudian di sini kita hanya cek lensanya saja ya, jadi kita ke basic. Di sini kita hanya cek lensanya saja. Yang pertama kita cek lensa utama ya, lensa 1 kali. Kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide ya. Nah, ini lensa ultrawide. Kemudian 2,9 ini lensa 4 optical zoom 2,9 kali. Kalau 4,4 ini lensa optical zoom 4,4 kali. Kemudian kita coba cek ke lampu flash juga menyala. Kemudian kita coba cek kamera depan. Oke, kamera kita lihat hasilnya ya. Ini kamera depan, kemudian ini lensa optical zoom 4,4, ini lensa optical zoom 2,9, ini lensa ultrawide, dan ini lensa utama. Seperti itu ya, semuanya berfungsi. Kita hapus lagi. Oke, dibuang ke sampah. Sampahnya kita bersihkan lagi. Oke, itu ya untuk kamera. Kita tadi lupa belum cek fisik ya, kita coba kita matikan dulu HP-nya ya, kita matikan HP-nya dulu, kemudian kita copot kartunya. Kemudian kita sekarang cek fisik ya, seperti itu. Untuk fisik tampak depan seperti ini. Kita pastikan tidak ada cacat ya di fisik ya, bisa dilihat fisik tampak depan mulus, tidak ada retak, tidak ada cacat, tidak ada pecah ya. Kemudian fisik belakang juga mulus ya, kaca kamera juga bersih, tidak ada retak, pecah atau jamur. Fisik bagian sini juga mulus ya. Ini tombol shutter kamera ya. Kemudian ini kalau dipencet separuh ini menjadi autofocus seperti itu. Khas Sony ya, khas Sony sejak zaman kamera digital dulu ya. Kemudian ini juga ada tombol lagi, tombol kecil ini tombol Google AI ya, Google Assistant. Ini tombol power on off beserta sensor sidik jari, tombol volume mulus. Di atas juga mulus, lubang untuk mikrofon dan jack audio. Di sini juga mulus ya, ada tempat micro SD dan SIM card ya. Untuk versi Jepang itu 1 SIM dan 1 micro SD. Untuk RAM-nya sendiri 12 GB, untuk internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya, ada lubang kecil mikrofon dan untuk jas seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing.
Video ini tidak akan tayang sebelum HP Anda terima ya. Jadi selama pengiriman, oh ya ini belum, maaf. Jadi video ini tidak akan tayang sebelum HP Anda terima ya. Jadi jangan khawatir terkait dengan keamanan selama pengiriman. Selama pengiriman, video ini akan kami setting privat ya. Jadi hanya bisa ditonton oleh pembeli saja. Baru setelah paket Anda terima dengan aman, HP ini biasanya selang 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan itu baru kita set publik ya, seperti itu. Jadi lama ya, tayangnya lama.
Untuk nama produk kita gunting ya, jadi nama produk kita gunting biar kurirnya tidak tahu isinya HP-nya isinya apa itu ya. Oke, paket sudah kita packing dengan baik ya. Nih, tampak atas, samping sini, bawah sini. Terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama pengiriman, HP-nya diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.